Tak jemu-jemu kita bertemu, tak bosan-bosan kita berjumpa. Ya, jumpa lagi dengan saya Supriyanto, dan kita masih bersama-sama melanjutkan materi matematika peminatan kelas 10 semester ganjil. Dan pada kali ini kita akan membahas materi logaritma ya. Yang kita pelajari pada video ini yaitu tentang definisinya dan sifat-sifat dari logaritma. Matematika ya, sebuah kata yang saya maknai sebagai makin terlatih makin tinggi logika. Ya, semakin banyak kita latihan ya, maka akan semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang akan kita hadapi, yaitu bagi saya matematika. Sukses adalah jumlah dari upaya-upaya kecil yang selalu diulangi dari hari ke hari. Sukses belajar matematika karena rutin untuk latihan walaupun hanya sedikit. Yuk, mari kita menambah lagi materi kita sedikit demi sedikit supaya nanti akan semakin banyak dan kita akan semakin mendalami matematika. Yuk belajar matematika, let's enjoy the maths. Sebelum kita masuki materi logaritma, lebih dulu kita akan bahas keterkaitan antara materi sebelumnya, yaitu eksponen ya, fungsi eksponen terhadap logaritma. Nah, seperti apa hubungannya? Nanti kita coba identifikasi menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Aplikasinya saya ambil dari secara online ya, yaitu alamatnya di geogebra.org/grading. Silakan nanti bisa dicoba di rumah ya. Ini kita tunggu loading dulu ya, sedang proses. Ini nanti akan muncul aplikasi GeoGebra. Ini sudah mulai muncul ya, sudah ada keyboard dari GeoGebra-nya. Nah, ini tampilannya. Di sebelah sini nanti tempat dimana grafik nanti tergambarkan di sini ya. Sedangkan untuk inputnya nanti kita bisa input di kolom kecil sebelah kiri sini ya. Ya, langsung saja. Misalkan kita akan membuat grafik eksponen ya. Saya ambil saja fungsi sembarang, misalkan fungsinya yang sederhana saja, ya sama dengan 2 pangkat X ya. Saya coba pakai keyboardnya saja. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Nah, ini adalah grafik eksponensial untuk Y sama dengan 2 pangkat X ya. Terlihat bahwa grafiknya itu monoton naik ke atas ya. Dan dia ciri utamanya dia tidak akan memotong sumbu X ya. Jadi sumbu X ini adalah sebagai asimtot. Asimtot yaitu adalah garis yang tidak akan dipotong oleh kurva ya. Nah, sekarang bagaimana grafik yang tentang grafik fungsi logaritma yang sesuai dengan grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, saya akan masukkan di sini, yaitu grafik yang sesuai dengan Y sama dengan 2 pangkat X, yaitu grafik Y sama dengan, saya ambil fungsinya dari sini, keyboardnya aja, Y sama dengan 2 log X ya. Kalau dituliskan dengan penulisan biasa, ini 2 nya tulis di atas sebelah sini ya, jadi 2 log X ya. Maka akan muncul grafiknya adalah grafik seperti ini ya. Ini yang berwarna merah, ini adalah grafik Y sama dengan 2 log X ya. Nah, kalau kita perhatikan ke dalam kedua grafik ini, baik eksponen maupun logaritma, itu ternyata memiliki bentuk yang mirip ya, mirip tuh, seperti ini berupa pencerminan ya, dan cerminnya itu ada di tengah-tengah sini di antara keduanya ya. Nah, karena sepertinya ini adalah garis yang miring, ini tepat di tengah-tengah sini, maka ini grafik yang melalui di sini adalah grafik Y sama dengan X. Saya coba gambar di sini.
Y sama dengan X ya. Nah ini yang garis lurus ini adalah garis Y sama dengan X ya. Ya ternyata kalau kita perhatikan adalah benar ya, ini merupakan yang hijau ini grafik eksponennya merupakan pencerminan dari yang merah terhadap garis yang lurus yang biru ini ya. Ya ini artinya kalau memang benar dia merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, itu artinya bahwa grafik eksponen ini merupakan inverse dari grafik logaritma ya, atau sebaliknya grafik logaritma merupakan inverse dari grafik fungsi eksponen kalau dilihat dari grafiknya ya. Ya kalau ingin memastikannya apakah benar seperti itu ya, kita bisa mengecek dengan titik-titiknya ya. Ini perhatikan, pada saat di fungsi eksponensial, saat daerah asalnya 1 ya, kita tarik menuju kurvanya ke sini. Nah ternyata daerah hasilnya adalah 2 ya, 2 ya. Maka kalau yang satu lagi yang merah merupakan inverse nya, artinya nanti kalau kita masukkan daerah asalnya 2, nanti munculnya adalah 1 ya, atau kebalikannya ya. Ya oke, kita cek ya, kita cek apakah benar seperti itu ya. Lihat sekarang kurva yang merah ya. Nah kalau kita masukkan daerah asalnya 2 harus ketemu 1 ya. Kita cek ke atas pas kurvanya, ternyata ketemu di 1 ya. Jadi terbalik ya, kalau ini koordinatnya di sini adalah 1,2, ini adalah 2,1 begitu ya. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa ini adalah inverse ya. Kalau mau memastikan lagi dengan titik yang lain boleh ya. Ini yang jelas titiknya adalah yang ini, daerah asalnya adalah 2, kita cari petanya ya di sumbu Y, yaitu adalah 4. Kalau dituliskan titik di sini adalah 2,4. Kita coba di fungsi logaritma. Kalau misalnya daerah asalnya adalah 4, apakah akan menghasilkan 2 ya, karena terbalik itu posisinya ya. Kita cek, lihat grafik yang merah, kita masukkan daerah asalnya adalah 4, kita turut ke grafiknya, kurvanya ya, kita cari ya, lihat ini adalah 2 ya. Ya artinya kedua kurva ini memang saling inverse gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa grafik fungsi logaritma merupakan inverse dari grafik fungsi eksponensial gitu ya. Ya, saya akan berikan ilustrasi ya, seperti yang kita bahas tadi dengan menggunakan GeoGebra ya. Fungsi eksponensial yang tadi kita gambarkan itu Y sama dengan 2 pangkat X ya. Nah, apabila dan fungsi logaritmanya itu adalah Y sama dengan 2 log X ya. Apabila saya punya himpunan daerah asal ya, dan daerah hasil yang hijau, kemudian kita akan memasukkan suatu nilai di sini adalah 3 ya. Artinya kalau masukkan ke sini X nya diganti 3, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Maka nanti apabila kita masukkan nilai 8 ke dalam logaritma ini, maka akan menghasilkan hasilnya adalah 3 ya. Itu artinya bahwa kedua fungsi ini, fungsi eksponen dan fungsi logaritma adalah saling inverse ya. Jadi seperti itu ya. Jadi daerah hasil dari fungsi eksponen merupakan daerah asal dari fungsi logaritma. Begitu pula untuk daerah hasil dari fungsi logaritma merupakan daerah asal dari fungsi eksponennya. Itu menunjukkan bahwa
dia saling inverse ya. Ya, apabila kita simak lagi di sini tadi untuk sampel yang 3 dan 3 hasilnya ada 8 tuh, lihat di sini. Ini daerah asalnya adalah 3. Kemudian kita tarik ke atas ini, nanti di atas bentar 3 tarik ke atas ya, maka ini ketemu titiknya petanya di 8 ya. Itu pada fungsi eksponen. Sekarang pada fungsi logaritma, kalau kita masukkan di sini 8 dibalik ya ke sana, nah maka akan ketemu petanya adalah 3 ya. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, sekarang kita ke definisi logaritma ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bisa menunjukkan bahwa fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial ya. Dan sekarang yang kita bahas adalah keterkaitan antara formula dari logaritma dengan formula pada eksponen ya. Nah, seperti apa ya? Ya, kita simak ya. Ini saya berikan formula dari eksponen ya. Saya tuliskan ada A pangkat B sama dengan C ya. Kita kenal bahwa A itu adalah sebagai basis atau bilangan pokok ya. Kemudian B nya itu adalah eksponen, sedangkan C tentunya adalah hasil dari perpangkatannya ya. Nah, ini apabila kita bentuk fungsi inverse nya, maka akan menjadi fungsi namanya adalah logaritma ya, dengan ABC dengan angka yang sama pada eksponensial, maka dibentuk logaritma seperti ini. A log C sama dengan B ya. Ya, A itu dikenal sebagai basis ya, atau bilangan pokok sama dengan kayak di eksponen. Namun yang berbeda adalah untuk C dan B nya ya. Di sini yang C itu adalah numerus untuk bilangan logaritma, sedangkan B nya itu adalah hasil dari logaritma ya, dengan ketentuan bahwa nilai dari A dan C nya itu harus lebih dari 0 dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Ya, ini saya berikan contohnya supaya lebih memahami tentang bentuk logaritma ini ya. Ya, misalkan ada permasalahan seperti ini, tentukan nilai dari 2 log 8 ya. Kita akan menyelesaikan ini dengan menggunakan definisi logaritma yang tadi ya. Apabila kita misalkan 2 log 8 itu sama dengan X ya, maka dapat kita ubah bentuk tersebut menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat X sama dengan 8 ya. Ya, kalian bisa simak ini ya. Ini bentuk eksponennya adalah tadi kalau di formula ini kan adalah A pangkat B sama dengan C ya. Ini 2-nya adalah sebagai A-nya, X-nya adalah B-nya, dan 8 adalah C-nya ya. Kalau kita ubah ke bentuk A log C sama dengan B, maka A-nya ini basisnya diisi dengan 2 ya. Kemudian C-nya ini itu diisi dengan 8 ya, maka B-nya diganti dengan X. Maka bentuk perpangkatan dari 2 log 8 sama dengan X itu adalah 2 pangkat X sama dengan 8 gitu ya. Ya, kemudian kita hitung ya, 2 pangkat X sama dengan 8 nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ini. Kemudian karena basisnya sudah sama, maka cukup kita lihat eksponennya saja, yaitu kita simpulkan bahwa X itu nilainya sama dengan 3 ya. Jadi kesimpulannya bahwa nilai dari 2 log 8 itu sama dengan 3 begitu ya. Kita telah sampai pada sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat logaritma itu ada beberapa yang harus kita hafalkan ya. Contohnya adalah sebagai berikut ya.
9. Kenapa saya bilang kurang lebih itu karena nanti mungkin kalian akan menjumpai di sumber yang lain tidak 9 ya, mungkin ada 8 atau mungkin ada 10 ya, tergantung bagaimana sumber itu menyampaikannya ya. Sifat-sifat logaritma ini memang kelihatannya cukup banyak ya, tapi akan kalian mudah dihafalkan asalkan kalian sering latihan soal, nanti kalian dengan sendiri akan hafal sifat-sifatnya ya. Kalau begitu kita bahas saja sifat-sifatnya satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, yaitu apabila ada suatu logaritma dengan numerus dan basis yang sama ya, numerus basis yang sama-sama A, boleh sama-sama yang lain, B sama B boleh, C sama C ya, maka kalau dia sama hasilnya adalah 1 ya. Tentunya ini bisa kita pahami karena apabila kita ubah ke bentuk perpangkatan, maka ini menjadi A pangkat 1, hasilnya berapa? A pangkat 1 ya, tentu saja adalah A ya, maka sudah benar ya. Kemudian sifat yang kedua, apabila ada logaritma dengan numerus 1, berapapun nilai basisnya, maka hasilnya adalah 0 ya. Bila kita buktikan dengan eksponensial, maka ini bisa diubah jadi bentuk eksponensial, yaitu A pangkat 0. A pangkat 0 berapa? Ya tentunya adalah 1 ya, berarti ini sudah tepat ya. Kemudian untuk yang sifat berikutnya, apabila ada numerus dipangkatkan ya, maka pangkatnya ini kita pindah ke depan sebagai pengali ya, sehingga kalau ada bentuk A log B pangkat N, maka nilainya sama dengan N dikalikan A log B gitu ya. Sedangkan sifat yang keempat sebenarnya ini sama dengan sifat yang ketiga ya. Ini baik numerus maupun basisnya sama-sama punya pangkat, maka kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya adalah menjadi pengali ya, dengan pangkatnya numerus sebagai pembilang dan pangkatnya pada basis menjadi penyebut. Maka apabila ada bentuk A pangkat N log B pangkat M, maka nilainya sama dengan M per N dikalikan dengan A log B gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita tuliskan jadi satu dengan yang ketiga ya, karena juga yang ketiga menggunakan sifat yang sama dengan yang keempat ya. Hanya saja di yang ketiga ini kan pangkatnya 1 ya, pangkatnya 1, maka apabila kita menggunakan rumus yang ini, maka kan M nya per 1, maka tidak per 1 kan hasilnya adalah tentu pembilangnya ya, sehingga di sini menjadi N per 1 dikali A log B, satunya nggak usah ditulis begitu ya. Jadi kalau mau menghafalkan yang 3 dan 4 boleh, salah satu aja boleh, mau yang keempat boleh, mau yang ketiga boleh ya. Kemudian sifat berikutnya, apabila ada A log B ya, maka nilai ini adalah senilai dengan 1 per dengan menukar numerus dan basisnya ya, yaitu B log A gitu ya. Kemudian apabila ada logaritma dengan numerus berupa perkalian, maka bisa dipecah yang perkalian ini menjadi 2 buah logaritma, yaitu A log B ditambah A log C gitu ya. Dan apabila berupa pembagian juga bisa dijabarkan ya. Apabila ada A log B dibagi C, maka bisa kita jabarkan dari A log B dikurangi A log C ya. Kemudian yang ke-8, apabila ada perkalian panjang seperti ini, ada 3 buah logaritma seperti ini, namun dia ada kekhususannya, yaitu dimana numerus pada bagian logaritma paling awal itu sama dengan basis pada logaritma berikutnya ya. Kalau kita lihat ini A log B, ini B lagi ya basisnya ya, log C, kemudian C lagi, log D ya. Maka apabila ada bentuk seperti ini, tinggal kita ambil ujungnya saja, yaitu A log D ya, A log D gitu ya. Kemudian yang terakhir, apabila ada A log B, ini bisa kita ubah bentuknya, bisa kita ubah di bentuk pecahan ya, dengan yang atas adalah log B bagian numerusnya ya,
kemudian penyebutnya adalah bagian basisnya yaitu log A. Kemudian basis ini ya bisa diisi sembarang angka ya, yang penting sama ya. Saya misalkan ini adalah C ya, gitu. Ini adalah sifat-sifat logaritma ya. Supaya lebih paham lagi tentang sifat-sifat logaritma, maka mari kita aplikasikan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Nah, nanti dengan sendirinya kita akan memahami tentang sifat-sifat logaritma dan sekaligus menghafal ya. Jadi untuk menghafal ini tekniknya cukup banyak latihan, nanti dengan sendirinya akan hafal ya. Ya, contoh permasalahannya adalah sebagai berikut ya. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka nyatakanlah 120 log 450 dalam variabel A dan B ya. Dan untuk jawab soal ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang terakhir lebih dahulu ya, untuk mengubah bentuknya. Yang tadinya adalah 120 log 450 diubah dengan sifat yang terakhir, yang ini nomor 9 ya. Kita akan gunakan pointer biar kelihatan. Ini diubah dengan sifat yang ini, maka menjadi 3 log 450 per 3 log 120 ya. 450 diambil dari numerusnya, sedangkan 120 diambil dari basisnya ya. Sedangkan 3 ini diambil dari yang paling banyak muncul pada soal ini ya. Ya, karena ini ada angkanya 2, 3 dan 5. Ini juga ada 3 lagi, maka yang munculnya 2 kali kan 3, maka kita gunakan 3 sebagai basisnya. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita jabarkan untuk numerusnya ya, untuk masing-masing baik pembilang maupun penyebutnya. Maka 450 bisa kita jabarkan jadi perkalian bilangan prima, yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2 ya. Sedangkan penyebutnya 120 itu bisa kita ubah menjadi perkalian 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikali 5 gitu ya. Dan kemudian dari perkalian ini ya akan kita ubah menggunakan sifat yang ini ya. Sifat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 6 ya. Yaitu apabila ada numerusnya berupa perkalian, maka bisa dijabarkan menjadi penjumlahan ya. Maka bentuk ini yang pembilangnya dan penyebutnya bisa berubah menjadi seperti ini ya, bahwa 3 log 2 dikali 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2 bisa kita jabarkan menjadi 3 log 2 yang ini ditambah dengan 3 log 3 pangkat 2 yang ini, kemudian ditambah dengan 3 log 5 pangkat 2 yang ini ya. Kemudian yang penyebutnya juga sama, menjadi 3 log 2 pangkat 3 yang bagian depan ini ya. Kemudian 3 log 3 yang kedua ini, kemudian ditambah dengan 3 log 5 itu yang ini ya. Dan setelah itu kemudian kita akan gunakan sifat-sifat yang pada logaritma ini untuk menyederhanakannya ya. Ya, kalau 3 log 2 ini pada soal sudah diketahui bahwa ada 2 log 3 ya, sedangkan yang kita jabarkan bahwa 3 log 2 ini merupakan kebalikan ya. Dan apabila kita menggunakan sifat yang ini, yang kelima, A log B itu nilainya adalah setara dengan 1 per B log A atau kebalikannya ya. Sehingga nilai dari apabila nilai dari 2 log 3 adalah A, maka nilai kebalikannya 3 log 2 itu adalah 1 per A ya. Jadi 3 log 2 itu adalah 1 per A ya, menggunakan sifat yang kelima yang ini ya. Ya, kemudian yang berikutnya yang 3 log 2 dikalikan 3 pangkat 2 kita
pindah dulu pangkatnya jadi pengalih di depan sini, yaitu 2 dikali 3 log 3. Sedangkan yang berikutnya juga sama, 2 nya pindah ke depan dikali 3 log 5 ya. Dan pada bagian bawah hampir mirip dengan yang tadi, pangkatnya pindah ke depan jadinya 3 dikali 3 log 2, kemudian ditambah 3 log 3 itu adalah 1 nih ya, karena sama 3 sama 3 basis sama numerusnya, maka hasilnya adalah 1. Kemudian yang 3 log 5 kita ketahui nilainya di soal itu adalah B ya. Dan setelah itu kita sederhanakan lagi ya, yang ini masih seper A, kemudian 3 log 3 itu adalah 1 menggunakan sifat yang pertama ya, maka menjadi 2 kali 1, kemudian 3 log 5 itu adalah B, makanya diubah menjadi B, jadinya 2B ya. Nah, kemudian yang bagian bawahnya atau penyebutnya ini 3 log 2 itu adalah 1 per A, maka dikalikan 3 menjadi 3 per A ya. Kemudian ditambah 1 ditambah B ya. Setelah itu ya, bentuk ini akan kita sederhanakan lagi dengan cara mengalihkan dengan 1 ya. 1 itu yang kita bentuk adalah A per A itu kan 1 ya, jadi tidak masalah suatu perkalian dengan angka 1 masih hasilnya ada tetap ya, tidak merubah nilai ya. Dan apabila kita kalikan dengan A per A ya, maka yang bagian depan ini menjadi A dikali 1 per A itu adalah 1 ya, kemudian A dikalikan dengan 2 jadinya adalah 2A, A dikalikan 2B itu adalah 2AB ya. Kemudian penyebutnya juga sama, yaitu A dikalikan 3 per A itu adalah 3 ya, kemudian A dikalikan 1 itu adalah A, dan A dikalikan dengan B itu adalah AB. Jadi bentuknya akan lebih simpel ya, lebih sederhana apabila dikalikan dengan seperti ini ya, dengan 1 ya. Sebenarnya untuk pertanyaan ini dijawab sampai langkah yang ini sudah cukup ya, karena sudah nanti akan enak dilihat apabila kita ubah atau dikalikan dengan satu ya, yaitu A per A ya. Jadi kesimpulannya bahwa 120 log 450 itu sama dengan 1 plus 2A ditambah 2AB per 3 plus A plus AB, begitu ya. Ya, seperti itu sifat-sifat logaritma. Jadi saya ulangi lagi, untuk bisa memahami sifat-sifat logaritma dan menghafalnya, kalian cukup banyak latihan soal ya, sehingga nanti dengan sendirinya kalian akan hafal ya, karena kalian paham cara menggunakannya. Oke, seperti itu ya. Itulah sifat-sifat dari logaritma. Ya, supaya lebih paham lagi ya dan lebih hafal tentang sifat-sifat logaritma ini, silahkan nanti di rumah kalian kerjakan soal berikut ya. Selesaikan soal berikut dan tulis jawaban pada kolom komentar video ini ya. Soalnya adalah seperti ini. Jika 3 log 2 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B, maka nyatakanlah 20 log 1350 dalam variabel A dan B. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti jawabannya saya ingatkan lagi, bisa diunggah di kolom komentar video ini ya. Ya, itu saja ya. Untuk pintar matematika, kalian cukup jadi pribadi yang Superman. Apa itu? Suka pelajaran matematika. So let's enjoy the maths. Ya, itu saja. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.